Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Emeritus Syaltiel Ishak yang masih terdaftar sebagai warga Jemaat GPIB Fatah karena memang tugas terakhir sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Fatah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu kami datang menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih. Pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan mau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita berdasarkan Sabda Bina Umat dari Roma 7 ayat 1 sampai 6, tapi saya hanya membacakan pada ayatnya yang keempat saja, yang demikian firman-Nya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Demikian pembacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga istirahat kita sepanjang malam, dan pagi hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita melalui media ini untuk mendengarkan sabda-Nya. Bahwa ketika kita berada di tengah berbagai keprihatinan, kecemasan, tapi juga ada rasa takut karena tantangan yang kita hadapi saat ini, khususnya menyangkut COVID-19 dengan variannya dan dampaknya. Kita memahami bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan. Walaupun kita tidak dapat menyangkali ada saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, tapi bagaimanapun juga kita memahami bahwa kasih sayang Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Siapakah kita sebenarnya tanpa Tuhan? Yesus mengatakan bahwa di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Semua berada dalam kuasa Tuhan. Bukan karena prestasi atau usaha kita, termasuk juga ketika kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan kita,
tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Inilah yang sebenarnya menjadi pokok utama kitab Roma, bahwa manusia dibenarkan oleh iman bukan karena menjalani hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudara, hukum Taurat adalah hukum yang diberikan bagi kita untuk menuntun manusia sampai Kristus datang. Karena itu kalau kita membaca perikop kita Roma 7 ayat 1 sampai 6 bacaan kita diungkapkan di sana, selama suami masih hidup maka istrinya terikat pada suami. Tapi apabila suami telah meninggal maka istrinya menjadi orang yang bebas. Ini satu kiasan yang dipakai bahwa ketika Kristus mati untuk kita dan kita dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, kita menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa. Hukum Taurat memang hukum yang menyadarkan manusia bahwa kita adalah orang berdosa. Hukum Taurat menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita. Sehingga ketika melihat tanpa Tuhan, kita menjadi putus asa. Kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Tapi Kristus datang mati untuk menggenapkan hukum Taurat yang tidak dapat kita penuhi. Karena itu, keselamatan bukan karena kebaikan, kesalehan, atau karena kita rajin beribadah, berdoa. Bukan sama sekali. Sebab mungkinkah manusia berjumpa dengan Allah yang suci dalam keadaannya sebagai manusia yang berdosa? Tidak mungkin. Itulah sebabnya Allah datang dalam Yesus Kristus. Dia datang menjadi sama dengan kita. Menanggung, memikul, menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan pada menebus dosa-dosa. Sehingga sekali lagi saya mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena prestasi kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Satu ilustrasi yang saya pakai bahwa katakanlah suatu saat presiden kita mengatakan saya saya ingin bertemu dengan Pak Presiden. Susah untuk bertemu dengan dia. Harus melalui tentu proses dan prosedur tertentu. Tapi kalau dia mengatakan saya ingin bertemu dengan pendeta Syaltiel Isa, gampang sekali. Hari ini juga, pada saat ini juga dia bisa bertemu. Demikian, kalau kita berusaha menjalankan kehidupan kita untuk mendapatkan Tuhan dengan usaha kita sebagai manusia, kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Allah datang kepada kita dan kita menyambut karya dalam kehidupan kita, maka kita mengalami karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena bacaan kita mengatakan, kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Kristus mati bagi hukum Taurat untuk kita. Mengganti, menanggung, menebus. Itulah karya Allah yang dahsyat dan ajaib untuk kehidupan kita. Dengan karyanya itu maka diungkapkan kita bukan lagi milik dunia. Kita bukan milik iblis, bukan milik dosa, tapi milik Kristus. Karena Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi milik. Yang menebus kita menjadi miliknya supaya kita berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi milik Yesus. Ini satu pernyataan yang sangat indah. Tidak ada keadaan atau kondisi kehidupan yang terindah dalam hidup kita selain menjadi milik Yesus. Dua orang pemuda dan pemudi yang sedang berkasih-kasih berpacaran, ketika mereka menyatakan aku mencintaimu dan dia mengatakan juga aku mencintaimu juga, mereka merasa bahwa mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Ada sukacita, ada keindahan, ada kebahagiaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka.
Demikian dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyatakan bahwa kita adalah milik Yesus, kita adalah anak-anak, kita juga mengalami sukacita, kelimpahan berkat, kekuatan, damai sejahtera, kebahagiaan masa depan, bahkan keselamatan yang sempurna. Tujuan hidup kita menjadi jelas. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, seperti corona. Tapi ketika kita memahami, dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Yesus, hidup kita terpelihara dalam anugerahnya. Ketika terjadi musim kering di Israel, Allah memelihara Elia di sebelah timur Yordan, di tepi sungai Kerit, dan ia minum dari air sungai itu. Sedangkan untuk makanannya, pagi dan petang, burung gagak mengantarkan roti dan daging untuk kebutuhan. Bapak Ibu, itulah sebenarnya kasih sayang Tuhan yang dinyatakan. Ada catering khusus istimewa dengan gojek burung gagak yang mengantarkan makanan untuk Elia. Kita ingat juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasuk ke dalam dapur api. Mereka tidak terbakar karena Allah memelihara hidup mereka, karena mereka adalah milik Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma 8, 9 dan 30, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diselamatkan. Diselamatkan supaya kita berbuah, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai wujud syukur atas keselamatan yang kita peroleh dalam Tuhan. Paulus juga mengatakan dalam Filipi 1, ayat 21 dan 22, bahwa hidupku ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, itu berarti bekerja untuk memberi buah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah yang menyenangkan hati sang pemilik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati karya Yesus Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Kita menghayati karyanya yang menjadikan kita milik Kristus. Mengisi hidup yang adalah anugerah dengan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai warga masyarakat yang telah dimerdekakan dari dosa, pada besok hari juga bersama-sama seluruh rakyat Indonesia yang ada di Indonesia dan luar negeri, kita akan merayakan haluan tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita pahami bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan melalui perjuangan para pejuang, founding fathers. Karena itu kita bersyukur dengan menjaga NKRI, membangun negara Indonesia yang merdeka dan modern. Memang ada banyak tantangan, rongan yang ingin menghancurkan. Di masa pandemi yang seharusnya orang itu justru harus saling membantu, bukan membangun. Dan ini yang justru memprihatinkan dan membawa kesedihan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa, mari kita berpartisipasi dengan apa yang telah kita peroleh di negara yang Tuhan karuniakan. Berpartisipasi itu berbuah dalam kerja sama dengan semua pihak. Dengan tentu memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan PPKM, vaksinasi. Tapi
Jangan lupa sebagai orang percaya, firman Tuhan yang doa dengan terus berjuang. Karena kita memahami bahwa badai pasti berlalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 8 ayat 32 diungkapkan, anaknya sendiri diberikan untuk kita. Pasti dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Sama-sama dengan dia bagi kita. Karena itu, hiduplah sebagai milik Allah. Dan terus-menerus menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Bagi siapa saja. Sebab apa yang kita lakukan sesama, khususnya bagi yang menderita, kata Tuhan Yesus, telah kamu lakukan untuk aku. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Amin. Bapak Ibu, saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama. Tuhan meneruskan dan memeteraikan itu dalam kehidupan kami. Agar menjadi kekuatan, menjadi pelita dan suluh dalam perjalanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan yang Kau nyatakan dalam Kristus Yesus. Yang membawa kami, anak-anak-Mu, dibebaskan dari kutuk dosa, dari hukuman dosa. Dan dalam kemerdekaan itu, Kau menetapkan kami supaya kami menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami untuk itu, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan gereja. Kami berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dalam pelayanan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan supaya Tuhan berkati. Demikian ya Tuhan untuk pemerintah negara dan bangsa yang kami cintai, negara Republik Indonesia yang pada besok hari merayakan ulang tahun yang ke-76. Kami mensyukuri anugerah dan rahmat-Mu yang melihara bangsa negara kami, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, upaya-upaya yang masih terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui pengetatan protokol kesehatan, PPKM, dan juga vaksinasi dan upaya yang lain diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintah, bahkan para medis, dokter, Tuhan yang ada di garda depan, Tuhan lindungi dan berkati mereka dalam tugas mereka yang mulia. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati supaya apa kami yang lakukan adalah sesuai dengan kehendak, menjadi buah yang kami persembahkan di tengah berbagai penderitaan untuk menolong sesama bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah kami yang berdoa kepadamu. Kami sampaikan ini bukan karena kami layak, tapi semata-mata karena kasih karunia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.